Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini kami akan membahas dan kami akan mengorek ya yang Anda tanyakan gitu ya sahabat-sahabat. Sebenarnya tema kali ini tuh pernah kita bahas di video-video yang lalu, tetapi karena panjenengan ada sebagian besar yang meminta untuk dibahas kembali, maka di kesempatan kali ini kita bahas kembali, yaitu ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Sebenarnya orang yang hidup di dunia ini itu tidak semua itu memiliki ilmu kebatinan, apalagi yang tingkat tinggi. Yang tingkat rendah saja itu belum tentu orang tersebut mempunyai, apalagi yang tingkat tinggi kan gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini. Karena apa? Ilmu kebatinan ini hanya dimiliki orang-orang yang hatinya bersih, yang pikirannya bersih, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan tentunya orang-orang pilihan. Kan gitu ya. Lalu apa saja sih tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini, tatapan matanya itu tidak lengah-lihu kemana, tetapi dia mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan matanya ini akan membuat orang yang memandangnya itu akan menunduk. Jadi ketika orang lain yang berhadapan dengan orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini, ketika dia berbicara, maka lawan bicaranya ini akan menunduk dengan sendirinya. Karena apa? Karena saking tajamnya tatapan matanya, dan juga karena segan. Karena apa? Orang yang mempunyai tatapan mata yang sangat tajam itu biasanya orang tersebut itu sangat berwibawa. Nah, ketika orang tersebut dibarengi dengan kewibawaan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan menunduk, akan segan dengan orang tersebut. Jadi perbuonya ini sangat tinggi dan juga dibarengi dengan matanya yang tajam. Jadi orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini itu tidak celelean. Maksudnya gimana? Ya tidak memandang apapun, ya yang dipandangi ada di depannya. Kalau kita berbicara seumpama, ya kita memandang dengan wajahnya, dengan matanya, kita menatap matanya, karena tajam. Nggak mungkin dia berbicara dengan lawan bicaranya, dia menunduk seperti ini, nggak mungkin. Karena apa? Dia sangat tajam tatapannya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, bahwa orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu memiliki kebiasaan yang berbeda daripada orang umumnya. Jadi dia itu mempunyai kebiasaan yang berbeda dari orang lain. Misalnya dia suka menyepi, dia suka menyendiri, dia suka semedi. Ini kan menyendiri ya. Jadi orang tersebut itu memang suka menyendiri biasanya, introvert. Orang yang punya ilmu kebatinan ini, dia akan suka menyepi, suka menyendiri, dan biasanya dia itu juga biasa pergi ke tempat-tempat keramat. Dia suka berziarah, dia suka mengunjungi makam-makam keramat, dia suka mengunjungi makam-makam leluhur. Bahkan dia suka mengorek-ngorek tentang masa lalu para leluhurnya. Dia suka mengetahui dia suka mencari-cari tahu gitu ya tentang asal-usulnya. Itu biasanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Dan ketika panjenengan melihat seperti itu, kok dia masih kecil, masih remaja, dia suka berziarah, dia suka pergi ke tempat-tempat keramat, dia suka menyepi, dia suka mencari tahu tentang para leluhurnya,
itu biasanya orang tersebut, anak tersebut itu akan menjadi orang yang tidak sembarangan di kemudian hari. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut jikalau dia bermimpi itu akan menjadi kenyataan. Jadi orang tersebut apapun yang ada di dalam mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Firasatnya ini sangat kuat, intuisinya sangat tajam. Jadi dia itu mempunyai firasat. Ketika dia bermimpi, maka dia juga mempunyai firasat. Maka dia akan bisa menerka, oh ini nanti akan ada hujan, oh ini nanti akan ada gempa. Biasanya seperti itu. Karena apa? Seperti para peramal gitu ya. Seperti kadang para peramal, orang yang menerawang itu biasanya dia mendapatkan informasi itu dari mimpi. Kebanyakan dari mimpi. Dan kemudian yang kedua adalah dari firasat, dari bisikan-bisikan, entah itu bisikan khodam atau bisikan dari orang yang makhluk yang mendampinginya itu. Itu ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu akan bisa mengetahui energi-energi yang ada di sekitarnya. Dia akan bisa mendeteksi, oh di sekitarnya ini ada energi yang negatif, oh di sekitar saya ini ada energi yang positif. Dia akan tahu. Seumpama dia duduk bersanding dengan orang lain, dan orang lain tersebut mempunyai energi yang negatif, maka dia juga sudah tahu, dia sudah merasakan, oh orang yang di samping saya ini energinya negatif. Maka dia kemudian bisa menetralisir energi yang ada di sekitarnya tersebut. Dia bisa mengetahui energi yang ada di sekitarnya, dan dia juga bisa menetralisir energi yang ada di sekitarnya. Ini orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu akan mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa. Orang tersebut itu akan mempunyai jiwa-jiwa penyembuh. Dia akan bisa menyembuhkan baik itu medis maupun magis tanpa dia belajar terlebih dahulu. Ini secara alami sudah ada di dalam tubuhnya sejak lahir. Karena apa? Orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini sejak lahir dia sudah ada tanda-tandanya sebenarnya. Dia sejak lahir sudah ada indikasinya bahwa dia akan tidak menjadi orang yang sembarangan. Jadi ketika dia ini besar, maka ilmunya atau energi yang ada di dalam tubuhnya ini akan keluar dengan sendirinya. Salah satunya adalah daya penyembuh ini. Karena daya penyembuh ini secara alamiah, maka biasanya kalau dia tidak mengasah ilmunya, itu juga tidak bisa digunakan, sahabat. Jadi kalau memang panjenengan mempunyai daya penyembuh, silahkan panjenengan cari guru pembimbing supaya ada yang membimbing, supaya ada yang mengarahkan ke jalan yang baik, ke kebenaran gitu ya. Tidak salah kaprah nanti. Kalau tidak ada yang mengarahkan kan nanti bisa salah kaprah gitu ya. Jadi itu tanda-tandanya, ciri-cirinya yaitu mempunyai daya sembuh yang alamiah, otodidak. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut juga mempunyai ilmu pengasihan. Selain dia mempunyai daya penyembuh, maka dia juga bisa mempunyai daya pengasihan yang sangat tinggi. Dia mempunyai daya pengasihannya ini menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang di sekitarnya ini akan simpati. Orang di sekitarnya ini akan perhatian kepada dia. Orang di sekitarnya ini dia akan kelihatan menonjol sendiri. Dan ketika dia ada orang yang ibaratnya orang yang liar gitu ya, orang yang galak, orang yang angel dikandani, ketika dia yang mengandani apa ya, mengasih tahu, menasehati gitu ya, maka orang yang dinasehati itu pun akan nurut. Karena apa? Dia mempunyai daya pengasihan yang sangat tinggi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu mempunyai kemampuan yaitu bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Ini keistimewaan yang terbesar di dalam hidupnya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Dia bisa melihat makhluk gaib.
Dia bisa melihat makhluk gaib. Bahkan dia ini bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut, sahabat. Jadi selain dia bisa melihat makhluk gaib, dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut. Sakti para orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini. Tetapi sahabat, panjenengan ini ketika panjenengan mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini, panjenengan memang harus dibarengi dengan mempunyai guru pembimbing. Panjenengan harus ada yang membimbing supaya panjenengan tidak salah arah. Jadi saya sarankan memang kalau panjenengan memang ada tanda-tanda dari yang saya sebutkan ini, panjenengan cari guru pembimbing supaya ada yang mengasah dan keahlian atau kemampuan yang ada di dalam diri panjenengan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kan gitu ya. Jadi tidak muspro begitu saja apa yang ada di dalam diri panjenengan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri dan juga tanda-tandanya orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Walaupun begitu, panjenengan tetap serahkan semua masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Karena hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang merajai alam dunia dan seisinya ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.